Setelah fenomena sinkhole di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat jadi sorotan warga. Tim Badan Geologi SDM kini tengah mengkaji penyebab munculnya sinkhole. Munculnya sinkhole atau tanah berlubang di persawahan Nagari Situju Batu, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat masih menjadi misteri. Kementerian ESDM menurunkan tim Badan Geologi Bandung untuk mengkaji penyebab munculnya sinkhole. Pemeriksaan awal difokuskan pada pengumpulan data soal kondisi tanah, air, dan faktor geologi lain. Kita akan bawa pulang dulu Pak ya, kita pulang ke Bandung, kita analisis cepat. Ini kita di sini belum all out Pak ya, belum belum tuntas, maksudnya belum kita lakukan yang secara ideal. Kita hanya fokus pada kajian cepat, artinya kita fokus pada pemeriksaan cepat dulu untuk menjawab fenomena apa ini sebenarnya. Fenomena sinkhole atau tanah berlubang di persawahan Jorong Tepi menjadi objek wisata dadakan bagi warga. Setiap hari, warga datang melihat langsung fenomena ini. Tak hanya mengabadikan momen dengan kamera ponsel, sebagian dari mereka juga terlihat mengambil air dari sinkhole. Nah, ada tuh bawa pulang aja tuh kayak nututin ibu-ibu itu aja. Kalau kata warga gimana Bu? Ya katanya mana tahu nanti ada untuk obat katanya. Gitu. Aja. Yang mengambilkan petugas tadi Bu? Iya petugas. Namun, ramainya kunjungan warga berdampak pada aktivitas petani. Perangkat Nagari bersama aparat terkait tetap mengawasi lokasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pengunjung semakin banyak dan bagi petani kami tentu sangat berdampak sekali, tidak bisa panen, tidak bisa bercocok tanam. Fenomena sinkhole tiba-tiba muncul di tengah sawah Pombatan Jorong Tepi Nagari Situju Batu Minggu 4 Januari lalu setelah terdengar suara gemuruh. Tim ahli Badan Geologi SDM menyebut fenomena sinkhole atau tanah berlubang lazim terjadi di Indonesia. Namun patut dikhawatirkan jika muncul di area permukiman warga karena bisa membahayakan. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Setelah untuk membahas fenomena sinkhole dan dampaknya di Sumatera Barat, kita sudah bersama dengan pakar geologi lingkungan dan kebencanaan UGM, Dwi Korita Karnawati. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mas Baim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, kita lihat kalau dari segi kasat mata itu begitu besar sinkhole yang terjadi di Sumatera Barat ini. Yang setahu Anda, apa yang jadi penyebab sinkhole ini muncul, Prof? Jadi sebetulnya sinkhole itu adalah suatu fenomena yang lazim dijumpai pada bentang alam kars. Bentang alam kars itu adalah bentuk lahan yang dicirikan oleh antara lain yang sering muncul itu ada bukit-bukit kerucut-kerucut ya. Kerucut-kerucut dan khas terbentuk di endapan atau lapisan batu gamping. Masyarakat menyebutnya batu kapur. Itu khas di batu gamping berlapis yang tebal dan di bawah bukit-bukit kerucut itu seperti contohnya di mana yang di Papua itu kan ada sungai-sungai di apa itu. Kemudian di Gunung Seribu di Jawa ya, di Jawa itu di Gunung Seribu, kemudian di Sulawesi. Jadi di Indonesia tuh ada beberapa wilayah yang dicirikan dengan bukit-bukit kerucut dan biasanya di bawahnya itu adalah sungai-sungai bawah tanah. Jadi bukit-bukit kerucut itu terbentuk akibat pengangkatan batu gamping itu sehingga terjadi kekar-kekar atau retakan batuan yang intensif dan terjadi pelarutan melalui retakan-retakan batuan yang intensif tadi, yang sistematis intensif. Ini pelarutan dan akhirnya terjadilah sungai-sungai bawah tanah. Awal dari sungai bawah tanah itu lubang masuk. Itu sering membentuk seperti corong dan itulah yang dikenal sebagai sinkhole. Itu biasanya bisa terdeteksi tidak, Prof, sebelum sinkhole yang seperti ditampilkan ini muncul, Prof? Persoalannya sering sinkhole itu sudah
tertutup oleh sedimen, endapan-endapan halus. Barangkali itu bisa juga endapan dari bukit-bukit di sekitarnya. Jadi kalau awal dari corong masuk ke bawah tanah itu tertutup oleh sedimen, maka tidak akan terlihat. Oke. Dan inilah yang berbahaya kalau di atasnya misalnya dibangun rumah. Kalau di negara lain tuh kadang jalan raya. Ada yang di jalan atau raya, betul. Kita pernah lihat juga di Jepang ambles. jalan raya. Ya, nah itu karena padinya nggak tahu, karena sudah tertutup endapan-endapan Oke. tanah yang tebal. Ini kalau yang Nah. terjadi di Sumatera Barat ini, apakah berpotensi juga, Prof, semakin luas lebar retakannya atau amblesnya itu, Prof? Itu yang dikhawatirkan. Makanya tadi Badan Geologi itu sudah tepat akan menyelidiki pastinya itu seperti apa. Yang saya sampaikan ini kan teori, teorinya tuh, dan yang sering dijumpai tidak hanya sekedar teori, tapi berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Nah, yang tadi ini kan sedang diselidiki, apakah itu benar bagian dari awal sungai bawah tanah, tapi karena belum pasti, sebaiknya itu jangan banyak didatangin orang, karena itu bisa makin ambles, kan itu bawahnya berongga. Oh iya. Di bawah lubang itu berongga. Yang dikhawatirkan kalau itu lubang corong itu merupakan awal dari masuknya sungai ke bawah tanah, berarti lubang itu bisa dalam, bisa sampai 100 meter lebih. Dan itu membahayakan bagi manusia yang tidak tahu, lalu auzubillah min dzalik, semoga nggak terjadi, lalu Iya, tentu. jatuh ke sana. Harus diantisipasi ya, jangan sampai sebaiknya mendekat ya. Jangan, ditutup sebaiknya. Ditutup agar tidak mendekat sebelum Badan Geologi benar-benar memastikan apakah itu benar-benar awal sungai bawah tanah atau awal dari rongga. Karena itu bisa ambles juga, maksudnya karena tipis ya, bisa ambrol gitu loh. Tapi ada potensi Itu yang muncul bahaya. di titik lain tidak, Prof? Misalkan di satu titik itu muncul sinkhole. Nah, dengan radius puluhan meter, apakah ada kemungkinan juga muncul sinkhole yang lain? Bisa, karena sinkhole itu kan terbentuk akibat pelarutan batu gamping atau batu kapur tadi. Kenapa bisa larut? Karena sebelumnya itu batuannya itu terpotong-potong secara sistematis oleh kekar-kekar. Jadi melarutnya itu kan tidak hanya di titik itu, kan permukaannya luas. Pelarutan itu bisa terjadi di titik-titik yang lain. Gitu. Oke. Jadi perlu hati-hatilah, perlu untuk betul tadi Badan Geologi untuk menyelidiki hal seperti itu memang penting. Kalau tadi selain bahaya karena dalamnya lubang yang berpotensi terjadi, apakah kandungan air yang ada di lokasi ini harus diwaspadai juga atau seperti apa, Prof? Kalau yang di bentang alam kars, airnya itu kan air hujan ya, memang menjadi sedikit asam ya. Tapi biasanya kalau sudah menjadi sungai-sungai bawah tanah, ya kemudian akhirnya bisa menjadi rongganya itu melebar, meluas, jadi kayak goa bawah tanah. Di situ ada stalaktit, stalagmit. Itu airnya jernih, bersih, tidak masalah. Itu ya. Tapi kalau di permukaan ada pencemaran, misalnya di sawah ada pupuk dan sebagainya, nah itu bisa Nah ini di berbahaya. pesawahan kan, ini munculnya di pesawahan, Prof. Ya, jadi semoga artinya pemupukan tidak berlebihan ya. Jadi pencemar yang mungkin dari permukaan kalau di sawah itu ya tadi chemical dari pupuk tadi. Prof, ini biasanya pengujian atau analisis dari ASDM berapa lama untuk bisa mengetahui ini penyebab, kemudian juga bagaimana mengatasinya? Maaf tadi suaranya yang berapa lama ya Iya pertanyaannya? betul, dari mulai pengujian sampai nanti mengatasinya. Nah biasanya itu bisa juga menggunakan metode geofisika ya, dengan merambatkan gelombang untuk mengetahui kondisi bawah tanah. Nah ini tergantung kondisinya, jadi memang perlu waktu ya, yang bisa cukup lama tapi bisa juga singkat tergantung
kondisi yang ada. Tapi biasanya ahli yang sudah diturunkan itu sudah profesional lah, sudah mengerti gitu ya. Kalau tadi cepat mungkin beberapa hari ya. Kalau tadi kayaknya penelitian cepat gitu ya, beberapa hari sampai 1 minggu gitu ya. Tapi sesungguhnya yang dikhawatirkan jaringan sungai bawah tanahnya itu luas, dalam dan luas. Kita belum tahu. Makanya perlu diselidiki. Jadi bisa lama, bisa cepat. Seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah diteliti, apakah ini memungkinkan diatasinya ditimbun atau seperti apa, Prof? Agar aman juga bagi warga yang berada di sana. Karena ini pesawahan tentu aktivitas warga. Ya, kalau ditimbun itu kan tergantung lubang corongnya itu berapa besar ya. Jadi bahkan berapa dalam. Mau ditimbun volume timbunan sebanyak apa, kalau dalamnya sampai 100 meter kan sangat ini. Jadi lebih baik itu kan bentukan alam. Bahkan kalau di Gunung Kidul Yogyakarta itu dijadikan heritage. Itu bentukan alam yang sangat langka. Jadi dijadikan warisan alam. Jadi malah dilestarikan. Tidak dirusak. Tapi jangan diganggu. Maksudnya kita kan harus tetap aman ya. Ya untuk ini heritage tadi warisan alam. Jadi kalau sudah dipastikan, diteliti, sudah dipastikan keamanannya, artinya bisa juga dipasang pembatas, itu bisa jadi destinasi wisata ke depannya, Prof. Iya, betul. Di pembatas, jadi tetap aman tapi bisa dinikmati karena itu kelangkaan alam juga yang warisan alam yang harus yang langka ya. Itu. Ini yang diteliti untuk saat ini, apakah hanya di titik ini saja yang ada sinkhole atau biasanya sampai radius berapa sampai ke permukiman warga kah harus juga ada yang meneliti, Prof? Jadi biasanya begini, Mas, tidak. Jadi geologi bekerja itu misalnya yang diteliti sinkhole di titik itu, tidak langsung menuju ke situ, enggak. Pelajari dulu lingkungan sekitar. Apakah di sekitarnya itu ada muncul bukit-bukit kerucut yang banyak gitu, kayak Gunung Seribu gitu ya. Nah, itu berarti memastikan apakah benar itu bentang alam kars atau tidak. Nah, saya tidak tahu di sekitarnya filmnya nggak kelihatan ya, apakah ada bukit-bukit. Nah, kalau ada bukit-bukit kars, kemungkinan munculnya sinkhole itu tidak hanya di situ. Muncul di titik-titik yang lain. Tapi kalau sekitarnya itu rata, tidak ada bentukan bukit-bukit kars, jadi rata, lapang gitu. Nah, itu kemungkinan bukan bentang alam kars. Itu hal yang lain, mungkin penggalian masa lalu, penambangan di bawah tanah masa lalu. Nah, jadi tergantung hasil penelitian nanti. Ini tengah diteliti, tapi yang jelas kewaspadaan perlu ditingkatkan agar warga tidak mendekat ke area sana. Terima kasih. Pakar Geologi Lingkungan dan Kebencanaan UGM, Prof. Dwi Korita Karnawati, telah berbagi pandangan di Kompas Malam hari ini. Selamat malam, makasih. Malam, Prof. Saudara, 4 pegawai kantor pajak Jakarta Utara terjaring operasi tangkap tangan KPK diduga terkait praktik pengurangan kewajiban pajak.